Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua. Nah, kali ini gua mau ngebahas tentang free fly, khususnya paruh bengkok ya. Karena saat ini nih lagi booming banget komunitas free fly. Gak cuma di Jakarta, di daerah-daerah juga udah mulai banyak. Jadi gua mau ngebahas tentang gimana sih cara melatih burung atau tahapan-tahapannya untuk melatih burung itu bisa free fly. Dan gua nanti akan tanya-tanya sama salah satu temen gua yang ikut di komunitas free fly itu juga. Gue pengen tanya-tanya gimana sih tahapan-tahapannya buat melatih burung-burung itu biar bisa free fly. Jadi buat teman-teman pemula biar tahu nih tips dan triknya, tahapan-tahapan cara melatih burung itu agar bisa free fly. Oke, ikutin terus video gue kali ini. Check it out. Halo teman-teman, kali ini gue lagi di rumah temen gue, Agus Debleng, salah satu pecinta paruh bengkok dan salah satu anggota komunitas free fly atau FF. Gue mau tanya-tanya nih sama Agus Debleng, gimana sih cara biar burung itu bisa free fly gitu kan? Ya, Om, langsung aja nih ya. Gimana sih tahapan-tahapannya atau triknya cara melatih agar burung itu bisa free fly? Tahapannya itu kita harus beli baby ya. Harus beli baby Beli ya? baby. Ah. Kalau beli baby itu lebih gampang buat dinakin, buat di skill gitu ya. Oh, jadi lebih gampang dari baby untuk melatihnya ya? Betul. Terus gimana lagi tuh caranya? Nah, kalau dari baby kita seumpama nih usia 1 bulan itu lebih gampang lagi. Kalau udah sped gitu, cara ngeloloknya. Biasanya kalau ngeloloh itu jangan sekali-sekali nih, ini buat pelajaran juga nih. Ngeloloh burung itu jangan pernah salah masuk ke lubang. Di mulut itu ada 2 lubang. Oh, jadi di tenggorokan si burung ini tuh ada 2 lubang ya? Ada 2 lubang. Oh. Satu pernafasan, yang satu lagi ketemu molok Untuk makannya ya? untuk makan. Oh, gitu. Yang posisi buat makannya sebelah mana? Kalau buat makan sih harusnya sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Oh, Soalnya buat kan dia. pernapasan sebelah kanan. Nah, betul. Oh, oke. Jadi jangan sampai salah nih ya, posisi untuk makan itu ada di sebelah kiri ya? Ada sebelah kiri. Ada di sebelah kiri, jadi harus tahu triknya, jangan sampai salah loloh malah bisa mati mungkin. Bisa lewat. Oh iya. Terus apa lagi nih Om? Nah, kalau misalkan udah dari baby kira udah usia 2 bulan udah belajar terbang gitu, itu kayak fly to me buat tahap pertama ya. Fly to me itu dari tripod nyamperin ke kita. Oh, itu jarak berapa meter tuh? Jarak buat perdana sih ya, pemula itu buat belajar terbang itu biasanya 1 meter lah. 1 meteran lah ya? 1 meteran itu buat belajar terbang. Terus tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya makin bertambah jauh, kita tambah lagi nih 2 meter kalau udah lancar, tambah lagi 3 meter gitu. Oh, oke. Jadi Sampai, bertahap ya? Ya, sampai 5 meter. Kalau udah bagus lagi, terbangnya udah kuat, kita ambil posisi 10 meter. Itu udah paling bagus. Oh, itu jarak jadi 10 meter tuh ya? Ya, 10 Oke. meter. Nah, terus setelah fly to me itu tuh tahapan berikutnya apa lagi sih? Tahapan berikutnya lagi bumerang. Bumerang? Ya, kalau sudah kuat sayapnya. Bumerang itu kita lempar, dia balik lagi gitu? Ya, betul. Oke. Nah, setelah bumerang itu kita ngelatihnya gimana? Cara melatih bumerang? Cara melatih bumerang itu si burung harus udah kuat ya terbangnya. Oh, sudah stabil ya terbangnya? Stabil. Nah, Oke. baru kita lempar bumerang sambil megangin sepetan gitu. Oh, Jadi si burung tetap ngejar ke kita. oh, jadi si burung itu akan tetap fokus ke speednya itu ya? Sepetnya itu. Oke. Nah, setelah fly to me, terus bumerang, tahap berikutnya lagi tuh apa? Tahap berikutnya lagi jump down. Jump down itu turun ke bawah dari tripod? Dari atas turun ke bawah gitu. Oh. Umpama nih tripod tinggi, Ah. itu jaraknya sekira 2 meter gitu ya. Ah. Nah, itu burung taruh di situ, dia suruh kita panggil, dia nyaut ke bawah, sering latih di situ aja, matengin. Oh. Soalnya perlu nih sewaktu-waktu di lapangan, Ah. burung kita nyangkut, yang namanya perdana kan kita nggak tahu ya. Burung nyangkut dia masih berani buat jandon gitu. Oh, iya. Nah, terus ada juga kalau nggak salah jump up ya? Ya,
jam up itu perlu buat tenaga. Oh. Jadi si burung itu tetap kuat buat terbang. Oke. Nah, terus setelah tahapan itu berikutnya lagi tahapannya apa lagi dong? Nah, tahapannya lagi gini. Burung harus respon fluid, nama atau pointer gitu. Nah, itu kita buat respon itu dari ketika baby tadi atau setelah sudah dewasanya? Harus udah FTM juga bisa. Oh, udah dari pas FTM kita udah mulai latih untuk respon glove tadi ya, sarung tangan, fluid gitu. Nah, terus kalau mau buat Om sendiri nih sarannya untuk respon itu lebih bagus pertama nih ya, nama kah, fluid atau pointer? Lebih bagus ke fluid. Ke fluid dulu ya. Ke fluid, baru ke nama, barulah kita main pointer. Oh gitu. iya. Pointer itu sendiri apa sih Om? Takutnya kan teman-teman di sana kan belum banyak yang tahu nih pointer itu apa gitu. Pointer itu gini, semacam warna baju, topi gitu, buat penghafal ketika dia bondingnya ke kita gitu. Terus sarung tangan juga ada ya? Sarung tangan ada. Oke. Jadi kita latih itu dulu ya biar dia tahu ownernya siapa nih gitu kan. Oke, nah terus setelah itu apa langsung kita buat FF atau gimana tahapannya? Tahapannya gini. Itu kalau misalkan udah lancar, semuanya udah matang, kita bertahap ke free fly perdana buat di outdoor gitu. Oh, disarankan itu lebih ke lapangan atau depan rumah aja bisa atau gimana? Oh, saran sih di lapangan langsung. Kenapa tuh lebih disarankan untuk di lapangan? Nah, kalau di lapangan itu lebih leluasa, lebih luas gitu. Jadi jangan jaraknya jauh dari pohon. Biar nggak nyangkut di pohon ya? Iya, ada satu biasanya kalau di lapangan itu kita berdiri di tengah. Si burung ketika nggak kuat pasti landingnya ke kita gitu. Jadi lebih gampang dilihat sama burungnya itu sendiri ya? Iya, betul. Oke. Nah, proses dari baby tadi terus sampai kita bisa buat FF itu berapa lama sih Om kira-kira? 1 bulan pun sebenarnya udah bisa. Itu bertahap. Dari kita perdana. Nah, Sumama mau perdana nih. Kita perdana pagi. Nah, kita dari sore itu burung jangan dikasih makan. Oh, jadi dibuat lapar dulu ya? Lapar. Sampai ketemu pagi baru kita perdana. Dan perdana pun harus hati-hati. Kita latih fly to me dulu ke kita jarak 1 meter buat ngenalin lapangan dulu gitu. Jangan main dilempar aja gitu. Jadi fly to me dulu ya di lapangan. Fly to me dulu. Nah, setelah itu apalagi Tom, setelah di lapangan kan kita ajarin fly to me lagi nih gitu kan. Terus untuk efek itu sendiri tahapannya gimana lagi? Nah, tahapannya kita kalau fly to me nya udah lancar, sekiranya 5 meter udah dapet, barulah kita main bumerang sama awalnya kayak tadi di indoor. Gitu. Iya. Tapi ada nggak kemungkinan ketika kita main bumerang si burung malah terbang jauh gitu? Biasanya kalau misalnya burung terbang jauh kaget itu biasanya kurang respon. Oh, jadi masih kurang ya responnya? Iya, masih kurang dan harus udah kenalin kita di pointer. Nah, biasanya si burung itu kalau di tengah lapangan kaget nih di outdoor gitu kan. Nah, itu buat pemula disarankan kalau mau perdana pakai tali nih. Oh, jadi pakai tali dulu ya? Iya, betul. Itu talinya itu berapa meter, Om? Tali itu kita butuh sekitar 10 meter lah. 10 meteran ya? 10 meteran. Nah, jadi untuk pemula kalau misalkan masih agak takut nih untuk perdana untuk free fly gitu kan. Jadi si burung kalau bisa ditaliin dulu Om ya? Iya, betul. Nah, kira-kira jarak 10 meter lah gitu. Nah, setelah itu gimana Om? Nah, setelah itu kita lancarin dulu nih. Bumerang tipis-tipis jatuhnya ya, jarak berapa meter, 1 meter bumerang terus bertahap. Nah, makin lama makin dilempar makin jauh. Nah, kita istirahatin itu si burung. Oh, jadi jangan mentang-mentang udah bisa diterusin main gitu kan? Betul. Itu bisa jadi ada kemungkinan escape Om ya? Iya, kaget biasanya. Oke. Jadi kurang lebih untuk tahapan dari awal sampai apa bisa free fly itu sendiri bertahap. Bulanan ya? Iya, bisa nyampe bulanan, bulan, 2 bulan gitu. Jadi tergantung kita melatihnya ya? Melatihnya. Oke. Biasanya sih kalau buat perdana itu kita butuh waktu tiap hari buat melatih di lapangan. Hampir setiap hari tuh? Hampir setiap hari. Oke.
Jadi kayak gitu teman-teman, semua itu ada tahapannya, ada prosesnya. Jadi nggak bisa langsung bisa free fly gitu kan. Jadi harus ngerti tahapan-tahapannya dulu, dan kalau bisa disarankan dari baby ya. Dari baby. Ya ibaratnya dari kecil kita rawat, masa udah gede lupa sama kita, Nah, nggak mungkin betul. gitu ya Pak ya. Nah jadi kayak gitu teman-teman, buat tahapan-tahapan untuk melatih burung biar bisa free fly gitu kan. Nah untuk free fly ini sendiri nih, komunitas free fly sekarang kan lagi booming banget tuh. Iya. Apa dia juga udah ada mulai mungkin kontesnya atau lomba free fly itu sendiri udah ada belum sih? Kontes sudah ada. Oh udah ada ya. Udah ada. Udah mulai rame. Oh nah dari kontes itu sendiri kategorinya tuh yang dipilih itu apa sih Om? Kalau dari kontesnya Kalau sendiri? dari kontes sih biasanya lama terbang ya. Durasinya ya. Durasi. Oh, Nah. gitu. Nah, itu apa dikelompokkan Om? Misalkan burung betet sama burung betet atau dicampur? Enggak. Kalau tergantung ukuran, biasanya ada small, medium, sama yang lebih gede lagi gitu kan. Kalau yang gede kayak Makau gitu Om ya? Ya, Makau. Oh, oke. Jadi ada kelas-kelasnya sendiri Ada lah ya. kelasnya sendiri. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin belum tahu tentang komunitas free fly, sekarang tuh udah banyak banget Om ya. Di Iya. daerah-daerah juga udah mulai banyak ya. Udah mulai banyak. Jadi gitu teman-teman, buat hari ini gue mempertanyakan tentang gimana caranya, tahapannya untuk melatih burung supaya bisa free fly gitu kan. Jadi terima kasih banyak nih buat Om Agus Debleng, waktunya dan berbagi sharing-sharing gitu kan. Buat teman-teman yang mungkin belum paham, siapa tahu bisa ikut gabung gitu kan. Iya. Ikut hobi dengan paruh bengkok. Nah, untuk cara melatihnya, merawatnya udah banyak kok di Google, di YouTube gitu kan. Tutorial tuh udah banyak yang bikin gitu kan. Oke teman-teman, gitu aja buat hari ini. Next mungkin ada yang kita bahas lagi ya. Iya. Mungkin ada cara melatih triknya seperti apa gitu kan. Karena dari paruh bengkok itu sendiri untuk trik banyak ya. Bahkan ada yang bisa bicara ya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman tunggu aja pembahasan kita selanjutnya. Terima kasih. Pero good. Go. Pero good. Go. Pero go. Pero go.
to